Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya melanjutkan atau membahas materi yang sudah di video sebelumnya, yaitu tentang larutan asam dan basa. Pada video sebelumnya itu saya menjelaskan pengertian asam dan basa, kemudian teori asam dan basa. Sekarang saya lanjutkan kekuatan asam dan basa. Jadi senyawa asam dan basa itu ada asam kuat, ada asam lemah, ada basa kuat, ada basa lemah. Di mana dia tergantung dari derajat ionisasinya, yaitu yang namanya alfa. Alfa itu adalah konsentrasi zat yang terionisasi dibagi dengan konsentrasi zat mula-mula. Nah, kalau asamnya itu kuat atau basanya kuat, maka dia akan terionisasi sempurna. Karena dia terionisasi sempurna, sehingga harga alfanya sama dengan 1. Sehingga kalau kita masukkan di rumus ini, karena dia terionisasi sempurna, maka konsentrasi zat yang terionisasi sama dengan alfa kali konsentrasi zat mula-mula. Kalau alfanya sama dengan 1, berarti otomatis konsentrasi zat yang terionisasi kan sama dengan 1 kali konsentrasi zat mula-mula. Sehingga dengan kata lain kesimpulannya konsentrasi zat yang terionisasi sama dengan konsentrasi zat mula-mula. Nah, itu untuk asam kuat dan basa kuat. Contohnya asam kuat, saya kasih contoh yang mana saja asam kuat. Saya hapus ya. Asam-asam kuat. Jadi asam-asam kuat yang pertama, contoh dari asam kuat. Contoh dari asam-asam kuat yaitu asam-asam halida. Jadi asam-asam halida kecuali HF. Nah, di sini HF itu asam lemah. Kemudian masih ingat kalian golongan 7A berarti halida, asam halida itu berarti HF, HCl, HBr, HI. Hanya HF saja yang asam lemah. Yang lainnya asam kuat. Jadi di sini yaitu HCl, HBr, HI. Nah, ini yang dinamakan asam-asam halida. Jadi di sini saya tegaskan kecuali HF. Jadi HF asam lemah. Yang lainnya HCl, HBr, HI termasuk asam kuat. Nah, kemudian selain asam-asam halida ini ada yaitu asam sulfat. Jadi asam sulfat rumusnya H2SO4. Kemudian asam apa lagi? Asam nitrat. Jadi asam nitrat yaitu HNO3. Nah, ini adalah asam-asam kuat. Nah, contoh dari asam-asam kuat. Kemudian yang basa kuat, yang mana yang basa kuat? Nah, sekarang contoh dari basa kuat. Saya hapus. Jadi contoh dari basa kuat. Nah, jadi ingat-ingat, jadi asam kuat itu adalah asam halida kecuali HF. Ini HCl, HBr, HI. Kemudian asam sulfat, H2SO4, asam nitrat, HNO3. Sekarang yang basa. Yang mana basa-basa kuat itu? Basa-basa kuat yaitu basa golongan 1A. Jadi basa kuat adalah basa golongan 1A. Jadi golongan 1A ke bawah semuanya basa kuat. Jadi contohnya LiOH ini basa kuat. Kemudian NaOH dan seterusnya ke bawah ya. NaOH, KOH, itu golongan 1A. Jadi golongan 1A semuanya basa kuat. Ini saya tulis ya, golongan 1A semuanya basa kuat. Semuanya basa kuat. Nah, jadi semuanya basa kuat golongan 1A. Jadi golongan 1A itu dari atas ke bawah Lina, Katerabi, Sasi, Februari. Nah, itu golongan 1A. Cuma unsur yang paling bawah sendiri karena dia bersifat radioaktif. Jadi
tidak ikut basa kuat. Kemudian golongan 2A. Jadi basa golongan 2A ya, golongan 1A. Kemudian golongan 2A. Golongan 2A itu mulai CA ke bawah. Jadi golongan 2A itu mulai CaOH ke bawah. Jadi saya katakan ini ya, saya jelaskan dulu ke bawah. Berarti apa saja? Jadi, mulai CA ke bawah. Apa saja? Berarti CaOH 2 kali. Kemudian SR ya, SrOH 2 kali. Terus kemudian BaOH 2 kali. BaOH 2 kali. Nah, jadi ini mulai CaOH 2 kali ke bawah. Jadi golongan 2A itu basa kuatnya mulai CaOH ke bawah. Nah, di sini jadi golongan 2A mulai CaOH ya, mulai CaOH ke bawah, maksudnya golongan 2A kan ke bawah. Kalau kita ngomong golongan itu dari atas ke bawah. Nah, jadi mulai CaOH 2 itu termasuk basa kuat. Ya, ini basa kuat. Berarti yang lainnya apa Bu? Berarti yang lainnya basa lemah. Nah, ini adalah basa-basa yang kuat. Nah, sekarang kita bahas yang asam lemah. Ya. Sekarang contoh asam lemah. Asam lemah dulu. Apa itu asam lemah? Jadi dia terionisasi sebagian. Jadi dia terionisasi sebagian. Di sini asam lemah. Ya, terionisasi sebagian. Terionisasi sebagian. Nah, sehingga harga alfanya itu bagaimana? Harga alfanya lebih besar dari 0 kurang dari 1. Sini alfanya. Nah, contohnya apa saja? Tadi waktu saya jelaskan yang di asam kuat, itu kan asam-asam kuat tadi contohnya yaitu asam-asam halida kecuali HF. Nah, berarti di sini HF termasuk asam lemah. Jadi HF asam klorida. Kemudian CH3, COOH. Nah, ini asam cuka. Kemudian HCOOH, asam formiat. Nah, ini termasuk asam lemah. Jadi contoh dari asam lemah. Ini contohnya ya. Contoh dari asam lemah. Jadi asam lemah itu terionisasi sebagian. Karena terionisasi sebagian sehingga harga alfanya lebih besar dari 0 kurang dari 1. Nah, jadi nanti asam lemah sama basa lemah itu tergantung dari harga alfanya atau juga tergantung dari Ka. Jadi Ka dan Kb. Jadi kalau asam lemah berarti tergantung dari alfa dan Ka-nya. Ka itu adalah ketetapan asam. Kemudian kalau basa berarti juga tergantung dari alfanya. Jadi kalau basa lemah tergantung dari alfanya dan tergantung dari harga Kb-nya. Apa itu Kb? Ketetapan basa. Nah, sekarang ya contoh-contoh asam lemah berarti selain di asam-asam kuat tadi HF, CH3COH, HCOOH, jadi ini asam klorida, asam asetat atau cuka, di sini asam formiat. Mungkin masih ada lagi ya tambah. Bukan mungkin ya, ada lagi. Jadi ini sebagian asam-asam lemah. Jadi ada HCN, asam sianida dan lain-lain ya, saya katakan banyak untuk asam lemahnya banyak. Kemudian sekarang basa lemah. Nah, basa lemah. Basa lemah sama dia juga terionisasi sebagian sehingga harga alfanya juga sama, lebih besar 0 kurang dari 1. Nah, itu basa lemah. Contohnya selain yang ada di basa kuat. Jadi kalau golongan 2A itu bisa BeOH 2 kali, bisa MgOH 2 kali, bisa ini aluminium,
ALOH 3 kali ya, jadi ini. Kemudian amonia, ya, ini amonia termasuk basa lemah. Ya. Kemudian kalau dia bereaksi dengan air, itu kalau ditambahkan jadi NH4OH. Nah, ini sebetulnya amonia dilarutkan dalam air. Jadi amonia itu termasuk basa lemah, dilarutkan dalam air jadi NH4OH. Ini ALOH 3 kali, itu juga termasuk basa lemah. Nah, itu contoh-contoh dari asam lemah dan basa lemah. Jadi selain ini tadi jadi asam lemah, selain tergantung dari alfanya, juga tergantung dari harga Ka. Apa itu Ka? Ka adalah ketetapan asam. Jadi nanti soal-soal itu kalau asam kuat, nah biasanya dia kan tidak punya harga Ka. Jadi nanti berarti kalau asam kuat, alfanya sama dengan 1. Kalau nanti ada soal kemudian diketahui Ka atau Kb-nya, berarti dia termasuk lemah. Bisa dia ketahui dari harga Ka kalau asam, atau alfanya. Untuk basa lemah bisa diketahui dari harga Kb atau alfanya. Nah, itu caranya membedakan asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah. Nah, jadi selain dengan alfa, jadi ini nanti diketahui dengan harga Ka ya. Jadi untuk membedakan asam kuat sama asam lemah, jadi kalau asam kuat itu terionisasi sempurna sehingga alfanya sama dengan 1. Jadi nanti di soal itu mesti diketahui, entah yang diketahui Ka, entah yang diketahui alfa. Itu untuk asam lemah. Begitu juga untuk basa lemah. Jadi untuk basa lemah nanti diketahui harga Kb atau alfanya. Nah, ya, jadi ini mana asam kuat, mana asam lemah, mana basa kuat, mana basa lemah. Kalian harus bisa membedakan itu di dalam soal-soal nanti. Untuk video selanjutnya itu saya terangkan pH larutan. Bagaimana kita menghitung asam lemah, asam kuat, basa lemah, basa kuat. Nah, untuk kekuatan asam kuat dan asam lemah, basa kuat dan basa lemah saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.